Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mendapat salinan berita acara pemeriksaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dari kuasa hukum Saka Tatal. Dalam berita acara pemeriksaan diduga Ibtu Rudiana mengetahui identitas pelaku dan menyebutkan 11 nama pelaku termasuk Peggy, serta 2 pelaku yang sempat dijadikan buron namun dihilangkan polisi. Ibtu Rudiana juga diduga mengetahui cara pelaku membunuh anaknya. Padahal dalam berita acara pemeriksaan lain, Rudiana diduga tidak berada di lokasi tempat Eki dan Vina dibunuh. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Iswandi Marwan, mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta pengawasan intensif saat Kejaksaan menyusun surat dakwaan hingga persidangan kliennya yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permohonan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy ke Barreskrim Polri belum menemukan titik terang. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, menyatakan sudah 2 pekan tidak ada respon dari pihak polisi. Gelar perkara khusus untuk Peggy sebelumnya disampaikan tim kuasa hukum Peggy ke Barreskrim Mabes Polri tanggal 5 Juni lalu. Tim kuasa hukum Peggy berdalih permohonan dilayangkan karena keberatan dengan penetapan tersangka oleh Polda Jabar terhadap Peggy yang dianggap janggal. Atas hal ini pengacara Peggy ke Kejaksaan Agung untuk meminta pengawasan penyusunan terhadap surat dakwaan. Mas Peggy diperiksa apa aja? Surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung dan akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejari Cirebon untuk menyampaikan hal-hal yang keinginan kami. Keinginan kami agar nanti jaksa yang menerima berkas dari penyidik untuk lebih teliti, lebih cermat, hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2016. Dari DPO itu adalah Peggy alias Perong. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. 1 dari nama. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sudah bertentangan sekali.